Di tengah kemegahan aula yang dipenuhi para bangsawan, Alon Palatio sang Count terlihat bosan dan tidak tertarik dengan keramaian. Ia hanya ingin pulang dan beristirahat, merasa lelah dengan intrik sosial yang harus ia hadapi. Alon mendapati dirinya dikelilingi oleh tawa sinis para bangsawan yang meremehkannya. Mereka mengejeknya dengan mengatakan bahwa Duque Rottegre memang seorang yang kompeten, sebuah sindiran yang jelas ditujukan padanya. Para bangsawan lain dengan senyum palsu menolak tawaran untuk berinteraksi dengan Alon, beralasan bahwa bayi burung kecilnya tidak mengizinkan atau menyuruhnya menjaga kesehatan. Sebuah alasan yang jelas dibuat-buat untuk menghindarinya. Alon dengan ekspresi datar bergumam bahwa ia tak boleh coba-coba interaksi dengan bangsawan lain karena ia pribadi tidak suka juga. Ia memutuskan untuk menjaga jarak, merasa muak dengan kemunafikan mereka. Tiba-tiba, Alon merasakan sesuatu yang aneh, sebuah firasat buruk yang membuatnya terkejut. Ekspresinya berubah menjadi khawatir, seolah menyadari ada bahaya yang mengintai di balik senyum palsu para bangsawan. Dua bangsawan yang sebelumnya mengejek Alon, kini dengan senyum ramah yang dibuat-buat mendekatinya dan bertanya apakah mereka boleh meminta waktunya sebentar. Alon menatap mereka dengan curiga, menyadari ada udang di balik batu. Salah satu bangsawan menawarkan daging berkualitas paling tinggi dari wilayah mereka, bertanya apakah Alon mau mencobanya. Alon tetap waspada, tidak terpengaruh oleh tawaran manis tersebut. Bangsawan lain menawarkan dukungan finansial kepada Alon, menunjukkan peti berisi koin emas dan permata, bertanya bagaimana jika ia ingin memberikan dukungan pada wilayah Alon. Alon semakin curiga dengan niat mereka. Alon dengan ekspresi bingung bergumam kenapa mereka mendadak begini. Ia tidak mengerti mengapa para bangsawan yang sebelumnya mengejeknya kini tiba-tiba bersikap ramah dan menawarkan bantuan. Alon menyadari bahwa ekspresinya mungkin terlalu jelas dan para bangsawan itu mulai panik bergumam gawat. Mereka ketakutan melihat tatapan tajam Alon seolah menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan besar. Para bangsawan itu dengan ekspresi ketakutan bergumam seharusnya kami tidak macam-macam dengannya. Mereka menyesali tindakan mereka yang telah meremehkan Alon, menyadari bahwa ia bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Satu hari yang lalu, setelah pertempuran melawan goblin, langit malam yang bertabur bintang menjadi saksi bisu kejadian yang mengubah pandangan para bangsawan terhadap Alon. Para bangsawan yang sebelumnya mengejek Alon kini terlihat ketakutan dan terkejut dengan ekspresi wajah yang pucat pasi. Mereka seolah baru saja menyaksikan sesuatu yang mengerikan, membuat mereka terdiam seribu bahasa. Salah satu bangsawan dengan suara gemetar bertanya apakah rekannya melihat apa yang baru saja terjadi. Rekannya hanya bisa bergumam magic, menunjukkan betapa terkejutnya mereka dengan kekuatan sihir Alon. Para prajurit dengan ekspresi panik berteriak, Baron Almond, kami akan meminjam magemu sebentar. Mereka juga meminta izin untuk bertanya sesuatu, menunjukkan bahwa mereka membutuhkan bantuan mage Alon. Seorang mage Third Circle yang direkrut Baron Almond untuk pamer kekayaan kini menatap Alon dengan tatapan penuh pertanyaan. Ia bertanya, "Hei, magic yang barusan," menunjukkan ketertarikannya pada sihir Alon yang luar biasa. Mage itu terkejut, bergumam itu seharusnya Second Circle Magic, kan? Ia tidak percaya bahwa sihir yang baru saja ia saksikan adalah sihir lingkaran kedua karena kekuatannya jauh melampaui dugaannya. Mage itu semakin terkejut, bergumam astaga cuma Second Circle, tidak aku sangka. Magic sekaliber itu dengan mudah melampauiku. Ia menyadari bahwa sihir Alon seharusnya adalah sihir Third Circle ke atas, menunjukkan betapa kuatnya Alon. Dua bangsawan yang sebelumnya mengejek Alon kini dengan ekspresi ketakutan bergumam apanya yang menjadi Count Palatio dengan keberuntungan. Mereka menyadari bahwa Alon bukanlah Count yang beruntung semata, melainkan memiliki kekuatan yang luar biasa. Alon dengan jubah hitam yang berkibar, berdiri tegak di tengah kehancuran, memancarkan aura kekuatan yang tak tertandingi. Ia menyembunyikan kekuatan yang tak memerlukan pengawal, menunjukkan bahwa ia mampu melindungi dirinya sendiri. Alon dengan tatapan tajam dan aura merah yang menyelimutinya menunjukkan sifat dingin serta kejam yang dimiliki seorang Palatio. Ia adalah sosok yang tidak bisa dianggap remeh dan para bangsawan kini menyadarinya. Dua bangsawan yang sebelumnya mengejek Alon kini dengan ekspresi ketakutan bergumam mau bagaimana lagi. Kalau sudah begini, mereka berniat menyelamatkan nyawa mereka sendiri dengan menyogok Alon. Namun mereka tidak tahu bahwa Alon tidak bisa disogok. Para bangsawan itu dengan suara gemetar berteriak, kami harus memohon ampun. Mereka menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri adalah dengan memohon belas kasihan Alon.
Alon menatap dingin dua bangsawan yang kini membungkuk hormat di hadapannya, memohon maaf karena telah bersikap sombong kepadanya. Mereka mengakui bahwa semua ini karena angan-angan mereka yang buruk dan mereka sudah berpikir tidak jernih. Kedua bangsawan itu dengan air mata berlinang memohon belas kasihan Alon. Alon menatap mereka dengan ekspresi datar bergumam, lama-lama menyebalkan juga, menunjukkan rasa jijiknya terhadap mereka. Alon dengan ekspresi lelah bergumam, aku bahkan tidak tahu mereka salah paham di mana. Ia bertanya apakah ia perlu mengusir mereka karena situasinya makin merepotkan karena kekacauan juga. Alon dengan nada serius bergumam, biasanya sih aku pemaaf, tapi kali ini mereka sudah kelewatan batas. Ia memutuskan untuk tidak lagi mentolerir perilaku mereka yang kurang ajar. Alon dengan tatapan tajam bergumam, biar aku yang urus sendiri. Ia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri, tidak lagi mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Alon dengan ekspresi dingin dan aura biru yang menyelimutinya, bergumam lagian, mana punya aku kekuatan untuk urusan lain selain itu saja. Bodoh amat, biar saja kalian takut. Kedua bangsawan itu langsung berlutut ketakutan di hadapannya. Kedua bangsawan itu dengan ekspresi ketakutan dan air mata berlinang bergumam, habis sudah. Mereka menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan fatal dan kini harus menghadapi konsekuensinya. Kedua bangsawan itu dengan ekspresi ketakutan dan air mata berlinang bergumam bahwa tamatlah riwayat mereka. Mereka menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan fatal dan kini harus menghadapi konsekuensinya. Alon Palatio, sang Count, terlihat sedang menikmati hidangan penutup yang lezat. Ia bergumam bahwa Evan baru saja ia kirim ke Gil informasi, mengisyaratkan bahwa ia sedang menjalankan rencana rahasia. Alon berdiri di tengah keramaian aula mengamati para bangsawan yang berlalu lalang. Ia bergumam bahwa sekarang waktunya menggali informasi dari bangsawan, menunjukkan bahwa ia sedang mencari tahu sesuatu yang penting. Alon dengan ekspresi tenang menikmati kue tar telur di tangannya. Ia bergumam, sepertinya mereka sedang berdiskusi tentang perbincangan rahasia, menunjukkan ketajamannya dalam mengamati situasi di sekitarnya. Alon dengan mata terpejam memancarkan aura sihir yang kuat. Ia bergumam bahwa ia memperkuat kemampuan pendengaran dengan mana dan memang benar, menunjukkan bahwa ia sedang menggunakan sihir untuk menguping pembicaraan rahasia. Dua bangsawan lain yang sedang menggosip berisi percakapan rahasia yang didengar Alon. Baron, apa kau sempat dengar soal ini juga? Ini soal Duke Altia dan Count Zenonia. Terdengar suara bisikan mengisyaratkan adanya aliansi baru yang sedang terbentuk. Dua bangsawan terlihat sedang berbisik-bisik di sudut ruangan. Tentu saja sudah, mereka bahkan berupaya membuat suatu faksi. Awalnya aku tidak percaya mereka sudah membentuk aliansi. Terdengar suara bisikan menunjukkan betapa terkejutnya mereka dengan aliansi tersebut. Alon dengan ekspresi datar menikmati kue tar telur di tangannya. Ia bergumam bukan hal penting ternyata, sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan, menunjukkan bahwa ia tidak terlalu terkejut dengan informasi tersebut. Alon dengan ekspresi tenang menikmati kue tar telur di tangannya. Ia bergumam, dukungan aliansi mereka tidak akan bertahan lama, menunjukkan bahwa ia sudah memprediksi hal tersebut. Alon dalam bentuk chibi terlihat sangat senang menikmati kue tar telur. Ia bergumam, enak. Kue tar telur di sini enak sekali. Ada yang lebih mengejutkan lagi, jangan bilang ini pada siapa-siapa, menunjukkan bahwa ia telah menemukan informasi yang lebih menarik. Dua bangsawan terlihat sedang berbisik-bisik dengan ekspresi terkejut. Faksi ini bukanlah salah satu di antara mereka, lalu siapa? Terdengar suara bisikan, menunjukkan bahwa mereka sedang mencari tahu siapa dalang di balik faksi baru ini. Alon dalam bentuk chibi terlihat sedang menikmati kue tar telur. Dalangnya adalah Palatio, kata dua bangsawan itu dengan ekspresi terkejut seolah menyadari sesuatu yang mengejutkan. Di belakangnya terlihat dua bangsawan yang sedang berbisik-bisik dengan kilatan petir di sekitar mereka menunjukkan ketegangan yang meningkat. Dua bangsawan terlihat sedang berbisik-bisik dengan ekspresi terkejut. Kepala faksi itu terdengar suara bisikan menunjukkan bahwa mereka sedang membicarakan tentang pemimpin faksi baru. Sebuah kue tar telur jatuh ke lantai dengan suara ceplak. Narasi menjelaskan bahwa kepala faksi itu adalah Count Palatio, menunjukkan bahwa Alon adalah dalang di balik faksi baru ini. Alon dengan ekspresi terkejut melihat ke arah dua bangsawan yang sedang berbisik-bisik. Ia tidak mengerti mengapa mereka membicarakan dirinya, seolah tidak menyadari bahwa ia adalah dalang di balik semua ini. Alon dengan ekspresi kesal bergumam, omong kosong macam apa itu? Ia tidak percaya dengan apa yang ia dengar, seolah tidak menyadari bahwa ia adalah dalang di balik semua ini.
Alon merenung mengingat kembali pertemuannya dengan Loria dan Kalia. Ia bergumam ia cuma bertemu dengan Loria ketika dia masih muda, lalu dengan putri keluarga Zenonia 2 kali. Count Zenonia sendiri belum pernah bertemu denganku, menunjukkan bahwa ia tidak memiliki hubungan langsung dengan Count Zenonia. Alon dengan ekspresi kesal memegang kepalanya. Ia bergumam kenapa rumor seperti itu bisa menyebar segala. Seharusnya aku sudah menduga ini menunjukkan bahwa ia sudah terbiasa dengan rumor-rumor aneh tentang dirinya. Alon dengan ekspresi bingung bergumam Count Palatio. Bisa-bisanya hari ini banyak orang yang bicara padaku, menunjukkan bahwa ia merasa aneh dengan perhatian yang ia dapatkan. Seorang bangsawan dengan senyum ramah mendekati Alon. Namaku Carmine, putra ketiga Duke Kamalon dari kerajaan Ashtalon. Salam kenal, ucapnya, memperkenalkan diri kepada Alon. Alon dengan ekspresi datar bergumam ya salam kenal juga. Aku Count Palatio menunjukkan bahwa ia tidak terlalu tertarik dengan perkenalan tersebut. Ia juga menyadari bahwa bangsawan dari negara lain juga menghadiri pertemuan sosial ini. Carmine dengan senyum licik mendekati Alon. Kudengar kau menjadi Count cuma karena hoki. Aku sangat ingin melihat seperti apa wajahmu, apa rahasianya. Ucapnya mengejek Alon. Alon dengan ekspresi datar bergumam Di zaman sekarang, donat putar pun bisa bicara. Ya, ia tidak terpengaruh oleh ejekan Carmine, bahkan menganggapnya lucu. Carmine dengan ekspresi marah berteriak apa katamu? Ia tidak terima dengan ejekan Alon dan terlihat sangat kesal. Seorang bangsawan lain dengan ekspresi marah bertanya jadi kau bermaksud menghina bangsawan dari kerajaan Asteria kami. Ia merasa tersinggung dengan ejekan Alon. Alon dengan ekspresi datar melihat ke arah bangsawan yang marah. Ia tidak terpengaruh oleh kemarahan mereka bahkan terlihat bosan. Carmine dengan ekspresi terkejut bergumam tidak, bukan begitu. Apa ini? Aku kira menindas dia takkan jadi masalah. Ia menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan besar dan kini harus menghadapi konsekuensinya. Carmine dengan ekspresi sombong memperkenalkan dirinya. Aku Carmine Comalon. Pria rupawan juga romantis ucapnya dengan latar belakang bunga mawar yang indah. Carmine dengan ekspresi sombong, bergumam aku begitu sempurna, semua orang baru mengenalku. Ia merasa bangga dengan dirinya sendiri dan tidak menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Carmine dengan ekspresi bingung bergumam Ia melihat ke arah dua wanita yang sedang berbisik-bisik, tidak menyadari bahwa ia telah menjadi bahan tertawaan. Carmine terus melancarkan serangan verbalnya, mengomentari berat badan seorang wanita yang harus dikurangi, lalu beralih ke wanita di sebelahnya yang memiliki hidung terlalu besar, menunjukkan betapa sombong dan tidak sopannya dia. Dengan senyum manis yang dibuat-buat, Carmine memuji seorang wanita. Tentu saja, kamu begitu diberkati karena memiliki paras rupawan seperti ibumu. Ia kemudian menambahkan bahwa ini waktunya menantang, mengisyaratkan niatnya untuk mempermalukan wanita tersebut. Wanita itu terkejut dan marah. Ia tidak percaya dengan apa yang ia dengar saat Carmine dengan santai mengatakan sebaiknya kita pertimbangkan kembali pernikahan kita, lalu berbalik pergi dengan angkuh. Carmine berteriak Putri Rotegre. Ia tampak terkejut dan marah saat wanita itu pergi. Entah kenapa pernikahan kami tiba-tiba dibatalkan begitu saja, gumamnya, tidak menyadari bahwa ia sendiri yang menyebabkannya. Carmine menghentakkan kakinya dengan kesal, ini menyebalkan. Jauh-jauh aku datang ke sini tapi hasilnya mengecewakan. Ia tampak sangat marah dan frustrasi karena rencananya tidak berjalan sesuai keinginan. Seorang bangsawan lain bertanya bukannya dia Count Palatio. Ia melihat Alon yang sedang menikmati kue tar telur, lalu bergumam, kudengar dia bangsawan belum matang yang tidak memiliki koneksi, meremehkan Alon. Carmine dengan senyum licik dan mata berbinar bergumam target yang sempurna untuk jadi pelampiasan. Ia melihat Alon sebagai sasaran empuk untuk melampiaskan kekesalannya. Sebuah suara misterius menggema, kau sudah hilang rasa hormat. Suara itu memenuhi ruangan menciptakan aura ketegangan yang mencekam. Carmine yang kini berlutut di hadapan tiga bangsawan lain mencoba membela diri. Tidak, bukan itu maksudku. Namun salah satu bangsawan memotongnya, sejak dulu kerajaan Ashtalon telah menjadi sekutu kami, menunjukkan kekuasaan mereka. Alon dengan ekspresi tenang mengamati situasi. Situasi menarik apa lagi ini? Ia melihat Carmine yang sedang dimarahi oleh tiga bangsawan lain seolah sedang menonton pertunjukan. Meskipun Alon secuek apapun soal politik, ia tahu siapa mereka bertiga. Mereka adalah tokoh-tokoh penting yang memiliki pengaruh besar di kerajaan Asteria.
Dua bangsawan, tokoh penting dari faksi bangsawan Dukro Tegre dan tokoh penting dari faksi royalis Markis Mardani menatap Carmine dengan tajam. Mereka bertanya apa bisa kuanggap kalau Duke Komalon, pilar dari kerajaan Ashutalon, menganggap remeh kerajaan Astria. Seorang bangsawan lain, pusat dari faksi moderat, menatap Carmine dengan ekspresi kecewa. Aku sama sekali tidak mengerti kenapa kau bersikap sangat kurang ajar, ucapnya, menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap perilaku Carmine. Ketiga bangsawan itu adalah tokoh yang menjadi sumbu tengah kerajaan Asteria, yang menjaga keseimbangan dan stabilitas politik. Duke Tegre menatap Carmine dengan ekspresi dingin. Duke Komalon pasti telah meremehkan kami. Carmine dengan ekspresi panik mencoba membela diri. Itu sama sekali tidak benar. Markis Mardani menatap Carmine dengan senyum sinis. Berarti apa ada alasan tertentu kau menyebut nama bangsawan kami secara tidak hormat? Carmine dengan ekspresi ketakutan bergumam saat saya sudah berbuat salah. Markis Mardani mendekati Carmine. Poin pentingnya adalah kau telah merendahkan dirinya. Carmine dengan ekspresi ketakutan mencoba membela diri. Itu. Alon dengan senyum licik mengamati kejadian itu. Wah, sedih benci apa dia sampai mereka nyaris tidak kenal denganku. Sampai dilindungi seperti ini. Ia kemudian menambahkan omong-omong. Pantas saja aku merasa adegan ini sangat familiar. Alon teringat akan masa lalunya saat ia dimarahi oleh 3 orang yang mirip tentara. Ia bergumam maafkan saya, lalu salah satu dari mereka bertanya, "Hei, apa tidak ada kata selain minta maaf?" Alon kembali bergumam maafkan saya, lalu orang itu berkata, "Sudah kubilang, kau tidak bisa berucap selain minta maaf apa?" Alon dalam bentuk cibi dengan ekspresi kesal bergumam bikin aku teringat kenangan pahit di Wamil dulu. Carmine dengan air mata berlinang berlari menjauh sambil berteriak hiks, aku. Saya sungguh minta maaf atas ketidaksopanan saya. Ia tampak sangat ketakutan dan menyesali perbuatannya. Alon dengan ekspresi bingung melihat Carmine yang berlari menjauh. Ia bertanya, aku tidak apa. Ada apa dengan orang-orang hari ini? Semua jadi ngeri juga. Alon merenung karena tokoh penting sampai membela mereka berarti rumor itu benar. Ia menyadari bahwa rumor tentang aliansi Altia dan Zenonia yang mulai masuk dunia politik adalah benar. Alon dengan ekspresi khawatir bergumam kuasa Palatio yang mengendalikan mereka akan menjadi sangat kuat. Ia menyadari bahwa jika rumor ini terus berlanjut, situasinya bisa merepotkan. Mungkin aku harus senang kalau itu cuma rumor tak berdasar. Duke Tegre dan Markis Mardani mendekati Alon. Duke Tegre berkata, aku jadi teringat. Sepertinya aku belum sempat berbincang dengan benar bersamamu, Count Palatio. Alon menjawab aku mengerti. Kau pasti sangat sibuk. Markis Mardani dengan senyum ramah berkata, aku juga sempat dengar kalau belakangan ini kau sedang meneliti magic. Ia kemudian menambahkan kebetulan akhir-akhir ini aku dapat artefak yang bagus. Markis Mardani bertanya padamu artefak yang bisa menyimpan mana menurutmu. Ia kemudian menambahkan aku juga sudah mempersiapkan hadiahku. Duke Tegre bertanya, Kan, apa kau mau menerima hadiahku juga? Alon dengan ekspresi terkejut bergumam mungkin aku harus senang kalau itu cuma rumor tak berdasar. Narasi menjelaskan bahwa Alon tidak bisa menahan godaan ini dan tetap bingung. Ia telah mendapatkan 2 artefak magic dan 5 potion mana. Dini hari, di rumah tambahan Duke Tegre, sebuah bangunan megah dengan jendela-jendela besar terlihat sepi dan tenang di bawah cahaya bulan. Di dalam ruangan yang mewah, seorang pria duduk di kursi menatap keluar jendela. Ia bertanya, bagaimana? Suaranya menggema di ruangan yang sepi, menciptakan suasana misterius. Pria itu menghela napas lega, ya untungnya dia mau menerima hadiah itu. Ia menjelaskan bahwa hadiah di antara bangsawan hanyalah menandakan sebuah sapaan, namun ada makna yang lebih dalam. Narasi menjelaskan bahwa benda penting seperti artefak memiliki makna yang lebih besar, mengisyaratkan bahwa hadiah yang diberikan kepada Alon bukanlah sekadar sapaan biasa. Bagi orang yang ingin masuk ke dalam sebuah faksi, memberikan hadiah kepada kepala faksi tersebut berarti sebuah pengakuan dan kesetiaan. Seorang pria terlihat berlutut di hadapan seseorang yang duduk di singgasana, menunjukkan hierarki kekuasaan. Seorang wanita dengan topi lebar dan gaun hitam tersenyum tipis. Baguslah kamu sudah diterimanya, ucapnya dengan nada puas, seolah ia adalah dalang di balik semua ini. Sebuah lilin yang menyala terang di dalam ruangan yang gelap, hahaha. Semua berkatmu, Duchess Altia, terdengar suara, mengisyaratkan bahwa aliansi ini adalah hasil kerja keras Duchess Altia. Di ruangan yang sama, Duchess Altia menyambut Markis Mardani dengan senyum ramah. Selamat datang, Markis Mardani.
Suasana di ruangan itu terasa tegang, namun juga penuh harapan akan aliansi baru. Duchess Althea dengan ekspresi tenang dan penuh keyakinan menyatakan bahwa sekarang mereka berada sebagai tujuan yang sama, mengisyaratkan bahwa aliansi ini akan membawa perubahan besar dalam tatanan politik.